Tetapi dalam menyelesaikan satu perkara, dia tidak hanya membataskan diri pada satu dalil, dikumpulkan dulu, kira-kira gitu. Istiqra' maknawi, dikumpulkan dulu ragam-ragam dalil yang ada, kemudian baru dilihat apakah antar dalil ini saling menguatkan, saling memberikan perincian, ataukah dia saling bertentangan. Kalau saling bertentangan, maka itu tadi perlu diharmoniskan. Kalau ternyata dia saling menguatkan, ya, meskipun redaksi berbeda, berarti dia betul-betul dikuatkan dengan dalil yang ada. Tapi kalau satunya umum, yang tadi menggunakan pokoknya tangan kanan di atas tangan kiri, tetapi banyak redaksi yang lain menjelaskan ada kriteria tertentu yang lebih spesifik, ala sodrihi, di atas dadanya, oh berarti tangan kanan di atas tangan kiri itu letaknya di dada. Jadi ketika ada am dan khos, ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus, maka yang khusus ini tadi lebih dikuatkan karena dia merupakan semacam ta'liq atau semacam memberikan syarat atau muqayyad, ya, jadi mengikat pada dalil-dalil yang sifatnya umum. Jadi yang lebih terperinci itu yang kemudian digunakan. Semacam tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, para alim ulama, para ustadz ustazah, para imam, adik-adik, para jamaah semuanya yang kami muliakan. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa memakmurkan rumah Allah ini dalam rangka untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kita ikuti dengan kajian atau taklim, kemudian selanjutnya kita insyaallah akan bersama-sama pula melakukan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan segala niat baik kita dan amal ibadah kita ini mendapatkan berkah yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mentaati ajaran yang beliau bawa hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu yang kami muliakan, adik-adik yang kami sayangi, kita melanjutkan kajian HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ini kita masuk pada bagian Kitabus Shalah, itu bab salat. Ini yang sekarang saya tampilkan ini saya ambil dari Himpunan Putusan Tarjih jilid 3. Itu ada yang tebal warna biru itu Pak. Warna biru. Nah itu nanti ada bagian yang spesifik membahas tentang salat. Jadi ada mungkin beberapa semacam penguatan, penegasan, dan juga mungkin pada HPT jilid 3 ini diberikan informasi dengan bahasa yang mungkin lebih teknis terkait dengan tata cara sholat itu sendiri. Kalau yang di HPT jilid 1, nah yang ini ada juga, ini yang sebelumnya ini kita bahas. Nah kalau ini kan redaksinya kira-kira modelnya begini. Nah kemudian di HPT jilid 3 itu agak diberikan pengantar pakai bahasa Indonesia dengan dalil-dalilnya juga, lebih mungkin mudah untuk dipahami secara teknisnya, tata cara tutorialnya tersebut. Sekali lagi Bapak Ibu, kami ingin mengulang kembali bahwasanya perbedaan pendapat dalam tata cara sholat ini mungkin adalah hal yang mungkin juga tidak bisa kita hindari. Ya, Muhammadiyah dengan ikhtiarnya, ijtihadnya berupaya untuk mencari yang menurut paham Muhammadiyah itu lebih kuat secara dalil,
yang mudah-mudahan ini harapannya lebih mendekati dengan apa yang diharapkan oleh atau tata cara Nabi. Lagi-lagi kan ini karena tasawur atau visualisasi gambaran yang bisa kita bayangkan tentang apa yang disampaikan oleh hadis-hadis Nabi berdasarkan informasi para sahabat itu mungkin berbeda-beda. Secara tulisan itu kan beda Pak Bungge kalau lihat secara langsung. Kalau zaman Nabi ada YouTube mungkin sudah aman, kita udah ada beda pendapat lagi ya. Oh udah nabinya kayak gitu, katanya gini. Cuman kan kadang hadis-hadisnya itu ya sama, tetapi pemaknaan terhadap hadisnya kadang beda. Tasawurnya tadi mungkin visualisasi orang itu beda-beda. Tadi saya lihat ibu itu makan dengan 3 jari, pakai tangan kanan. 3 jarinya kan gambaran kita ya 3 jari, gini ya 3 jari, gini ya 3 jari, kan gini ya 3 jari. Ya, ini yang mana yang dipakai? Apakah begini, begini? Nah, nanti itu terjadi perbedaan pendapat. Nah, demikian sahabat melihat tadi. Aku tadi melihat Nabi sholatnya begini, atau tadi Nabi begini dan macam-macam. Nah, tetapi nanti pemaknaan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi itu kadang-kadang tidak lepas dari perbedaan pendapat. Belum lagi nanti ada riwayat-riwayat yang berbeda. Satu melihat Nabi begini, satu melihat Nabi begini. Nah, yang diterima yang mana? Ini juga akan menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat para ulama. Selagi dalil itu atau hadis itu valid bersumber dari Nabi, pada hakikatnya semua itu bisa diamalkan. Nah, kita atau Muhammadiyah berikhtiar dengan caranya itu tadi mencari yang rohyun, yang ar-rajih, yang lebih kuat, ya kira-kira begitu. Nah, ini kita masuk langsung ke tata cara sholat. Ini mungkin yang teks dalam HPT jilid 1 ini mungkin nanti saya skip terlebih dahulu saja biar tidak double-double gitu ya. Biar tidak double-double. Nah, ini nanti saya ambil yang pakai HPT jilid 3 saja. Intinya sama saja, cuman ini penjelasan teknisnya lebih agak dikuatkan. Pertama, tata caranya itu berdiri tegak menghadap kiblat dan berniat ikhlas karena Allah. Ini insya Allah. Posisi berdiri. Aduh, tadi kelewat jauh sudah nih Pak ya. Oke. Kalau posisi berdiri sebetulnya dalam hadis itu menyejajarkan dengan mangkibain. Mangkib itu bahu, pundak ya. Berarti setentang. Berarti kalau begini kan sudah melebihi ini. Kalau setentang itu ya kira-kira mungkin posisinya segini. Dan jari itu menghadap ke kiblat. Berarti kan ada kadang yang gini, nggih. Nah, ada yang begini. Nah, diupayakan lurus saja menghadap ke kiblat. Kecuali posisi memang ada kondisi-kondisi kendala tertentu. Lagi-lagi ini banyak ragamnya, tapi yang dipilih oleh tarjih itu menyejajarkan atau setentang selurus dengan bahu, gitu nggih, selurus dengan bahu dan menghadap posisinya lurus menghadap ke kiblat untuk posisi berdirinya. Jadi tidak begini, nah, tetapi lebih begini. Ada juga kan yang begini. Yang begini. Karena mengaitkan dengan hadis yang mendekatkan tumit dengan tumit. Jadi sehingga akan diginikan kakinya. Sehingga kan ini tumit ini. Kan ada yang menentangkan memepetkan itu tumit dengan tumit, sehingga ada juga yang begini. Kalau tarjih lebih memilih posisi yang begini. Kemudian apakah harus dirapatkan pepet? Merapatkan itu bagian juga sah, artinya tidak merupakan hal yang dilarang, tetapi tidak harus dipepet sampai yang mengganggu konsentrasi bersama. Yang penting posisi kata furjah atau furjah dalam redaksi hadisnya itu punya paham yang berbeda. Yang penting dalam salah satu pemaknaan furjah itu renggangnya itu tidak sampai untuk kira-kira celah 1 ekor kambing, ya kira-kira itu, atau celah 1 jamaah anak kecil. Jadi kambing kurban loh. Jadi kalau seandainya begini posisi kaki, kemudian ada teman sebelahnya agak begini, tidak terampai menempel, itu juga tidak masalah. Jadi dalam menurut tarjih itu dianggap sudah sesuai. Merapatkan itu tidak dengan harus memepetkan dan menempelkan secara dekat. Tapi kalau menempel dalam redaksi yang lain, menempellah dengan cara yang lemah lembut. Maka kalau tarjih memilih kalau seandainya ditempel pun itu tempel dengan yang lemah lembut. Jadi boleh, enggak ya cukup dikenakan dikit gitu kira-kira itu Pak. Tidak sampai dipepet begini. Apalagi kalau ada yang sampai menggesek-gesek itu. Itu saya pernah beberapa kali loh. Ini ya Allah saya gini kan dikait lagi digini-gini kan ya Allah. Ini maksudnya apa gitu? Saya tidak paham itu.
Cuman kan kalau mau tak lawan kan jadinya nanti tengkar dalam sholat. Ya mungkin saya pribadi tidak ada masalah. Jadi posisi menempel dalam tarjih itu tidak harus mepet terlalu keras. Boleh dengan cara yang sederhana, lembut saja, atau agak sedikit jarak begini pun itu juga tidak ada problem. Intinya coba aja menyesuaikan masing-masing dengan bahunya itu tadi, maka kira-kira posisinya begitu. Nah, memposisikan kaki sejajar dengan bahu itu juga lebih memudahkan ketika mengambil posisi-posisi gerakan ruku, sujud dan semisalnya itu tadi. Kalau orang yang sudah setentang dengan tadi bahu ini tadi, ketika dia mau sujud kan tinggal gini tak. Tapi kalau panjang susah, Pak. Susah. Kalau begini pun ini kan akan begini, itu susah. Jadi memang kayaknya posisi yang nyaman itu memang setentang dengan bahu. Jadi ketika dia sujud itu kan turun kan sudah nyaman itu. Nah, turunnya sudah nyaman. Tapi kalau buka atau pepet itu juga akan susah ketika untuk posisi misalnya salah satunya adalah posisi sujud. Ini insya Allah sudah paham lah ini saya kira. Kiblat itu kemana? Yang penting menghadap ke Ka'bah. Jangan menghadap ke Barcelona nanti. Ya intinya disesuaikan, sekarang peralatan juga sudah canggih. Kalau kita di tempat-tempat yang mungkin kita juga kesulitan mencari arah, pakai HP kan sudah ada pemandu arah kiblat. Itu banyak caranya. Di Muhammadiyah sekarang juga sudah punya itu semacam aplikasi masamu masa ya. Jadi di situ ada waktu sholat, ada juga nanti arah kiblat dan semisalnya. Nanti bisa digunakan juga aplikasi yang sedemikian rupa. Gimana Pak? Oh tapi ke sini. Kiblat itu temboknya itu kan, karena kan ada orang yang sholat dalam kiblat itu kan, dalam Ka'bah. Nah, jadi yang dijelaskan di sini adalah arahnya saja. Jadi arahnya saja, ya arah ke Ka'bah itu. Yang penting mengarahnya itu ke Ka'bah itu ya. Tembok itulah tadi yang segi 4 di Ka'bah itu tadi. Intinya kalau arah itu sudah kena lah kira-kira ke Ka'bah itu sudah aman. Artinya itu menghadapnya itu arah ke Ka'bah itu tadi. Nah ini saya yang belum pernah masuk ke dalamnya. Kalau pas sholatnya. Tidak, maksudnya saya belum pernah masuk kalau sayanya. Tapi kalau menghadapnya ke Ka'bahnya itu ya berarti ya itu tadi. Artinya temboknya tadi atau dinding, bahasa lainnya tembok atau dinding. Kalau dalam perjalanan ya sudah, kalau di sini kasih informasi orang yang sedang naik kapal laut atau semisalnya itu tadi ya sudah, boleh misalnya kalau ketika memulai bisa dihadapkan ke kiblat terlebih dahulu, tapi nanti kalau kapalnya sudah jalan tidak usah kemudian bolak-balik badannya itu tadi. Kalau masih memungkinkan, ada kapal besar, saya pernah itu tadi, itu nanti ada penunjuk semacam kiblat awal itu, mereka punya semacam apa namanya Pak? Kompas. Nah, ini apakah nanti ketika sholat sudah menghadap kiblat, kemudian kapalnya belok, kiblatnya berubah, kita juga ikut mutar? Tidak usah. Jadi cukup menghadap satu arah saja. Kita ambil arah yang pertama ketika hendak memulai. Tapi kalau di tempat-tempat yang lain yang sulit kita untuk menentukan arah kiblat pada awalnya, misal dalam pesawat, kereta api, angkutan umum lainnya, ya mungkin bisa kita arahkan, cuman posisi duduk kita itu tidak memungkinkan. Nah kira-kira duduknya itu kan nggak mungkin kita mengarahkan ke kiblat. Oke lah, kita tahu arah kiblatnya, anggaplah ke sini. Tapi kalau kita berputar itu susahnya minta ampun. Ya sudah, kalau dalam kondisi teknis begitu, cukup mengarah saja ke satu arah yang dianggap lebih nyaman. Menghadap ke depankah atau ke sampingkah yang lebih nyaman? Biasanya mungkin duduk kita menghadap ke depan itu lebih nyaman, karena sesuai dengan posisi kursi. Ya sudah, kalau menghadap ke depan itu yang lebih nyaman, sudah kita ambil posisi itu, kemudian kita menghadap sholat dengan posisi yang sedemikian rupa sampai akhir selesai. Kemudian begitu juga orang yang sakit, yang susah untuk bergerak, berbaring pun mau menghadap kiblat juga ya susah. Nanti silakan saja menghadap ke satu sisi saja, ke salah satu arah yang memungkinkan. Dan itu adalah bagian yang diperkenankan. Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah kamu akan menemukan wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui.
Ini insya Allah sudah aman ini. Kalau tidak mampu berdiri nanti ada kondisi-kondisi teknis. Kalau duduknya seperti apa? Kalau duduk dalam sholat. Jadi kalau tidak bisa berdiri, sholat karena duduk dengan posisi duduknya seperti apa? Tidak ada penjelasan yang secara teknis lebih diketekankan. Beda-beda nih, para ulama beda pendapat tentang mana yang paling afdol. Artinya boleh modelnya beragam, tapi yang paling afdol itu gimana? Beda juga pendapat. Ada yang menyatakan, ini bahkan jumhur paling banyak menyatakan itu duduknya duduk bersila. Ini yang afdol bukan yang benar. Artinya semuanya benar. Pokoknya selagi masih duduk ya sudah ya. Yang ada yang mengatakan duduk sebagaimana tasyahud atau tahiyat awal. Nah intinya tidak ada satupun tata cara duduknya itu yang diberikan klasifikasi tertentu, boleh pilih duduk dengan senyaman-nyamannya. Kira-kira yang mana? Ada duduk sambil selonjor boleh, Pak? Boleh, tidak ada apa-apa. Kalau memang itu nyaman. Kalau seandainya tidak pakai selonjor, mau tadi dengan cara apapun juga, yang penting kategorinya dia duduk, ya sudah, maka itu juga dibenarkan. Kalau orang yang tidak bisa duduk, kalau berbaring, baring miring gitu, nggih. Yang pertama diupayakan misalnya miring ke kanan dulu, di posisi menghadap kiblat. Itu kalau memungkinkan. Kalau enggak ya miring ke kiri, posisi menghadap kiblat. Kalau tidak ya posisinya terlentang, tetapi kaki itu posisinya di kiblat, kira-kira gitu. Soalnya kalau dia berdiri itu otomatis dia menghadap kiblat. Jadi Bapak Ibu misalnya bisa berdiri menghadap kiblat, jatuhkan badannya ke belakang, kira-kira gitu. Posisi berbaring kalau dalam keadaan terlentang. Kalau enggak bisa juga ya telungkup atau tengkurap ya pokoknya terserah. Pokoknya gimana sebisanya, sememungkinkan. Kalau enggak bisa nanti itu Pak. Dibantu sholat sama teman-temannya yang lain. Kalau sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, itu nanti dibantu. Berikutnya niat. Ini amanlah, niat itu intinya kesadaran penuh dalam melakukan sesuatu. Ini saya skip saja pada bagian-bagiannya. Mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ini diantaranya juga hal-hal yang memungkinkan kita untuk lebih khusyuk itu diantaranya adalah mengarahkan pandangan pada satu tempat. Yang aman itu memang mengarahkan ke tempat sujud. Karena kalau mandang ke depan itu kadang-kadang ada tulisan di tempatnya teman-teman itu baca Pak. Apalagi kalau Pak Usama nanti tulis jurnal di belakang sini ya sudah baca jurnal aja tapi apakah kalau memandang ke langit atau mandang tidak ke tempat sujud membatalkan sholat? Secara umum ya tidak membatalkan. Tetapi posisi yang terbaik itu mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Isyarat-isyaratnya begini. Jadi ini, kana idza shalla rafa'a basarahu ila sama fanazalat alladzina hum fi sholatihim khashi'un fataqta'a ra'sahu. Jadi suatu ketika apabila Rasulullah itu melaksanakan sholat, matanya memandang ke langit, turun ayat alladzina hum fi sholatihim khashi'un, semacam pengingat. Mereka lah orang-orang yang sholatnya itu dalam keadaan khusyuk. Kemudian mendapatkan informasi ayat itu, fataqta'a ra'sahu, kemudian ditundukkan pandangannya atau kepalanya. Berarti ada isyarat di situ. Apakah nunduk kepalanya itu otomatis matanya menghadap ke bawah? Secara umum kan begitu. Mata kemungkinan secara umum posisi normal begini, ketika nunduk kan mata juga akan ikut. Tapi apakah persis begitu? Boleh enggak kalau saya melihat ke tempat sujud menundukkan kepala tapi matanya begini? Boleh. Ya secara umum kan masih oke-oke saja gitu. Artinya memang tidak termasuk pada hal yang membatalkan, tetapi normalnya ketika ditundukkan secara posisi normal mata juga akan ikut menunduk. Kira-kira gitu. Nah, sehingga ketika disesuaikan dengan apa yang diisyaratkan di dalam hadis ini, kira-kira posisi mata itu pada tempat sujud. Nah, ini penguat-penguat lainnya. Saya kira mungkin tidak saya sampaikan lagi. Kemudian melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, ini yang akan berbeda itu adalah pada posisi mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Yang dipilih Muhammadiyah yang mana? Kira-kira gitu.
Sekali lagi mungkin saya tekankan atau ingatkan, padahal hakikatnya boleh dikatakan semua selagi masih ada dalil itu sah adanya. Tapi di antara yang dipilih oleh Muhammadiyah, nah ini digunakan ini istilahnya. Setelah berdiri tegak dengan pandangan mata ke arah tempat sujud, artinya kan teknisnya itu disebutkan langsung gitu pada PT Jilid 3. Lakukan takbir seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu. Berarti kalau begini berlebihan, kasihan teman sebelahnya. Dan menyejajarkan ibu jari tangan, berarti dua-duanya, dengan daun telinga bagian bawah. Nah, jadi dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan, jadi agak direnggangkan jari-jarinya, tapi jangan dibuat main-main loh. Nanti tadi. Serta telapak tangan menghadap kiblat, berarti telapaknya menghadap kiblat. Kalau gini-gini itu manggil orang. Sini-sini. Kira-kira ini kalau dengan posisi redaksinya begini, kira-kira gimana cara kita untuk mengangkat itu posisinya? Nah, Pak Usama dengan Pak Imam udah beda lah. Artinya redaksi satu itu bisa menimbulkan paham yang beragam. Nah, itu kan beda-beda kan ya? Dengan redaksi yang satu ini. Kira-kira posisi tangan kita gimana? Jadi takbir mengangkat tangan sejajar bahu, ibu jari sejajar daun telinga bagian bawah. Jari-jari sedikit direnggangkan. Jadi kan beda penafsiran. Nah, gimana kira-kira? Makanya saya katakan tadi, memang disitulah kadang akhirnya terjadi pemahaman yang berbeda. Tetapi kalau kita melihat informasi-informasi yang ditekankan oleh HPT, itu ya kira-kira ini dalilnya panjang, tapi mungkin saya tidak bisa menyebut ke semuanya secara total atau semuanya. Ini nanti kita kita pahami saja. Jadi kira-kira begini ya. Posisi tangan itu, ini kan agak sedikit direnggangkan. Ya, tidak harus merempet gini, agak sedikit direnggangkan saja. Sejajar bahu, berarti sejajar, perkirakan saja begini. Kemudian ibu jari itu juga di bawah daun telinga. Ya kira-kira beginilah perkiraannya itu. Kira-kira perkiraannya itu begini. Apakah harus ditempelkan? Tidak ada keterangan harus ditempelkan. Tapi diperkirakan di bawah daun telinga. Jadi gini, kira-kira. Main-main kan boleh. Tapi kalau pas mau tidur saja ya. Nah ini saja kadang sudah menimbulkan multi tafsir. Tapi ini kebetulan saya melihat tutorial yang dilakukan oleh tim di Majelis Tarjih, salah seorang anggota Majelis Tarjih. Tata cara yang diinginkan diantaranya oleh Tarjih ini posisinya begitu. Artinya memang masih memungkinkan terjadi perbedaan pendapat, tetapi paling tidak sudah disebutkanlah ada tutorialnya, posisinya kira-kira di sini. Tapi sama apa ya, saya tidak bisa juga tahu persis ini sudah pas atau belum. Diukur saja sesuai dengan dugaan kuat kita, karena kan nggak bisa ngukur saya. Jadi gimana? Jadi sejajar bahu itu maksudnya tidak membuka lebih dari bahu. Maksudnya begini, ukuran bahu itu kan segini. Jadi membuka tangannya ini tidak melebihi bahu. Setentang mungkin ya, setentang mungkin bahasa lainnya, setentang bahu. Kemudian posisi apa namanya tadi? Ibu jari ini diposisikan kira-kira di bawah telinga, di bawah daun telinga. Ini yang digunakan diantaranya hadisnya ini. Hadisnya banyak, jadi wahadza biibhamaihi udhunaihi. Jadi kira-kira ibham itu dua ibu jari ini itu diletakkan pada posisi di telinga. Ada yang dalam redaksi lain menyebut kata syahwazaihi, daun telinga, di bawah daun telinga ini. Itu yang dipilih oleh Tarjih. Artinya
pilihan-pilihan lain itu juga banyak. Yang ada Meyakinkan bahwa itu diwakilkan. tak boleh, jadi tidak mewajibkan harus menempel gitu, tidak harus gitu. Tapi kalau dia dengan itu tadi lebih meyakinkan, itu juga tidak ada masalah. Artinya kan memang di bawah di bawah kedua telinganya itu tadi, posisi pas di bawah kedua telinga itu mana? Ya sudah bisa dengan agak sedikit menempel atau dan seterusnya itu. Ya kira-kira posisi begitu. Jadi yang dipilih oleh tarjih itu ada yang kan begini. Ada yang begini, Bang G. Kalau begini kan belum, sudah satu oke. Sejajar bahu ini sudah, tapi belum pada posisi yang di bawah telinga. Maksudnya meletakkan itu tadi. Hah? Ya kalau di bawah gini juga di bawah berarti. Jadi penafsirannya itu yang beragam. Jadi penafsirannya itu beragam, jadi yang dimaknai itu tadi ya kira-kira begitu. Nanti bisa begini, bisa juga begini. Jadi pemahaman yang lain itu bisa beragam dengan dalil-dalil yang beragam karena memang dalilnya itu banyak, Pak. Jadi ada dalil cuman menyebutnya mana ya? Nah ini misalnya hatta takuna hazwa mangkibaihi. Satu dalil menyebutkan itu cuman menyejajarkan dengan bahu saja, setentang bahu. Sudah berarti kan gini pun sudah benar gitu kira-kira gitu. Riwayat Muslim. Jadi riwayat itu bergantung. Riwayat Muslim, riwayat yang lain-lain pun kalau seandainya secara secara penelusuran takhrid hadis itu memang sama-sama makbul atau sama-sama divalid bersumber dari Nabi, misalnya kualitasnya juga sama-sama sahih dan semisalnya, tidak harus dari Muslim, maka hadis ini bisa disejajarkan. Makanya dalil-dalilnya itu banyak. Setelah ditelusuri oleh Muhammadiyah, dalil-dalilnya itu valid. Ada yang dari ini Bukhari, dari Muslim, kemudian dari ini Muslim juga gitu. Yang kemudian Muslim di atas ini cukup sampai hadwa mangkibaihi, setentang bahu. Tapi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang di bawah sini, ini nambahkan lagi dengan daun telinga. Ini yang dipakai yang mana? Muslim yang mana? Itu pun beda lagi. Artinya satu perawi itu bisa saja juga meriwayatkan redaksi yang beragam. Kemudian lagi ada yang dari sini Abu Dawud, setelah ditelusuri juga riwayatnya valid, bersumber dari Nabi. Ini juga valid dari Nabi. Ini mana yang mau dipakai? Akhirnya dicobalah untuk digabungkan, atau dalam metodenya itu disebut dengan metode al-jam'u. Mengharmonisasi ya kira-kira al-jam'u wa taufiq, mengharmoniskan gimana kira-kira maksudnya tadi, ya kira-kira posisinya sedemikian rupa. Itu pun pasti betul, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena kalau pasti betulnya juga riwayatnya beragam. Nah kalau saya lihat yang di tutorial dari tim tarjih itu, ya kira-kira posisinya sedemikian rupa. Apakah itu di bawah pas gitu, atau di gini, atau agak segini juga. Jadi yang lebih mendekati bawah telinga, kira-kira gitu. Mendekati bawah telinga. Itu bisa diamalkan yang tutorial yang manapun, tapi ini kira-kira yang dipilih oleh tarjih. Oke, saya lanjut. Nah ini lagi, kalau ini pun juga beda-beda pendapat lagi. Bersedekap, gimana cara bersedekap kita, Pak? Ini saya cek ada catatan melihat ada perubahan-perubahan. Jadi hingga tahun kira-kira 1975 itu tarjih masih menggunakan satu redaksi bahwasanya tangan kanan di atas tangan kiri dan itu ditaruhkan ala sodri, itu di dada. Berarti kira-kira di sini. Ya mungkin hadisnya yang menggunakan hadis ini juga bisa. Tapi di tahun 1976 tarjih melakukan penelusuran hadis lagi, itu pada muktamar tarjih di Garut, muktamar tarjih di Garut, itu kemudian menemukan ada hadis-hadis lain yang juga bercerita atau memberikan isyarat tentang bersedekap ketika sholat. Akhirnya setelah ditelusuri, dalil itu juga valid bersumber dari Nabi. Nah sehingga yang awalnya itu sempat di awal-awal tahun itu ya, ketika saya membaca dokumen-dokumennya itu, kira-kira awalnya posisinya mungkin begini ya,
Pokoknya tangan kanan atau telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Jadi kira-kira kan mungkin begini. Gitu nggak? Tapi ketika 1976 menemukan menelaah dalil-dalil yang lain, ternyata ada dalil juga yang kuat. Kemudian berdasarkan penelusuran-penelusuran lagi, dikaji lebih jauh dan dibawa sampai Muktamar Tarjih pada masa itu di Garut tahun 1976. Nah, kemudian merumuskan posisinya begini. Ya. Setelah bertakbir, lakukan sedekah. Genggam pergelangan dan hasta. Jadi tidak hanya pergelangan tetapi juga hasta tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Jadi yang itu dipakai, jadi nah kira-kira begitu kayak Pak Usama itu. Yang awalnya sebelumnya begini, tapi kemudian dengan ada redaksi yang sedemikian rupa, nanti hadisnya ini banyak. Ini nanti ada hadis-hadisnya ini, nih. Nah ini banyak-banyak hadisnya ini. Nah ada hadis yang ini. Jadi ternyata ada kata ar-rusri. Ar-rusri ini tadi apa namanya? Pergelangan, gitu ya, pergelangan tangan ini. Kemudian wasaidi, saidi ini ya ini lengan lah kira-kira, lengan ini. Yang sebelumnya hanya telapak tangan, oh kemudian dengan mendapati hadis-hadis yang beragam itu tadi diharmoniskan, oh berarti ada isyarat lain bahwasanya yang digenggam itu atau tangan kanan di atas tangan kiri itu yang dimaksud dengan sebagian meletakkan juga di hasta atau di lengan tangan kiri dan digenggam. Berarti yang digenggam sekalian ini dan ini. Jadi kalau posisinya ya mungkin bisa begini. Begini ya. Ya kira-kira gini. Kemudian beda lagi tentang kata ala sodrihi, di dadanya. Kata ala itu gimana Pak pemahamannya? Di atas kan ya? Kalau di sini tuh di atas apa di depan Pak? Ini di atas apa di depan itu? Ini kalau saya taruh di sini. Kalau saya taruh di sini betul di atas kepala. Ini kan karena di atas. Kalau pakai ala itu di atas dan dia sifatnya menempel. Tapi kalau pakai fauko, ini dia tidak menempel. Artinya tidak terikat. Jadi fauko. Nah ini kok dikatakan di atas pakai kata ala, sodri, atas dada. Itu di mana di atas dada itu? Ini kan secara hakikatnya ini di depan dada, Pak. Bukan. Kecuali kita tiduran ya, benar itu di atas dada. Apakah hadis ini dimasukkan untuk orang yang sholatnya tiduran? Ya enggak juga. Gitu. Akhirnya beda-beda pendapat para ulama karena memang dalam bahasa Arab satu kata itu bisa punya ragam makna penunjukan. Jadi disebut dengan lafzun mustarok, lafaz yang punya ragam makna. Kata bi wamsahu bi ru'usikum, ba itu saja dalam bahasa Arab, dan usaplah kepalamu, ba itu juga punya makna yang tidak tunggal. Makna ba itu bisa maknanya kullun, keseluruhan, bisa maknanya ba'dun, sebagian, bisa maknanya nisfun, separuh, bisa ba'dun itu maknanya pokok sebagian kecil pun tidak apa-apa. Jadi akhirnya ketika mengusap rambut pun ada yang mencukupkan di ubun-ubun, ada yang separuh, ada yang sampai belakang. Begitu juga kata ala. Ala itu juga punya ragam maknanya. Nah sehingga dalam tarjih itu lebih mungkin kalau di apa namanya itu diartikan, diterjemahkan ala di situ bukan dimaknai atas begini, tetapi dia lebih dimaknai di dada. Nah, kira-kira begitu. Ala sodrihi, di atas dada. Berarti dada itu di mana, Pak? Ini nggih, anggaplah dada di sini. Berarti kalau di atasnya dada di mana? Gini. Makanya ada orang yang sholat juga kan begini kan posisinya kan? Karena tadi pemahaman kata ala, lu kan di atas dada, maksudnya di atasnya dari dada gitu loh. Di atasnya dari dada, berarti begini. Tapi ada yang dimaknai ala ini gimana? Oh ternyata kalau tarjih memaknai ala di situ lebih dimaknai sebagai di. Meskipun dimaknai di atas, tapi maksudnya di dada, setentang dada dan menempel. Gitu. Jadi perkirakan dada kita di mana? Kira-kira di sini, ya sudah. Begini kira-kira posisi ketika bersedekap menurut tarjih Muhammadiyah. Gitu. Tapi lagi-lagi kalau ada yang beda pendapat apakah salah? Enggak, karena di sini tidak disebutkan selain itu salah masuk neraka. Tidak ada disebutkan gitu, enggak ada. Sebagaimana yang awal-awal mungkin kena kita bahas, di antara karakter dari tarjih Muhammadiyah itu juga adalah karakter prinsipnya toleransi. Selagi ada dalil dalam pandangan yang lain, monggo silakan.
mungkin bagi warga Muhammadiyah diantaranya tarjih memberikan paduan sedemikian rupa. Ini kemudian langsung ditaruh di dada begini. Nah, kira-kira posisi gini. Kira-kira begitu. Oke, saya lanjut. Ini ala-alanya banyak ala. Ini kira-kira makna alanya begitu. Kemudian membaca doa iftitah. Apa doa iftitah yang dipilih oleh Muhammadiyah? Pokoknya selain itu bukan Muhammadiyah. Sudah mau habis ya? Apa doa iftitahnya? Allahumma ba'id baini. Apakah itu satu-satunya? Ternyata tidak. Di Muhammadiyah memberikan sifat pilihan. Doa iftitah itu paling tidak bisa pakai Allahumma ba'id baini. Bisa, ini dalilnya ada di sini. Bisa juga pakai ini apa namanya itu, ini masih dalil tentang ini. Yang kedua, atau wajjahtu wajhiya lilladzi. Jadi wajjahtu itu bukan milik ormas lain. Jadi Muhammadiyah pun mengamalkan wajjahtu, maksudnya memberikan rekomendasi boleh juga pakai wajjahtu gitu. Cuman setelah ditelusuri, Muhammadiyah lebih memilih dalil yang pakai wajjahtu tanpa ini wajjahtu. Mungkin ada yang lain pakai ini berdasarkan cara mereka mengkaji, mungkin dalilnya menurut mereka oke, tapi menurut Muhammadiyah yang wajjahtu dalilnya lebih dipilih, lebih kuat, ar-rajih gitu. Jadi tanpa ini wajjahtu. Tapi dalam tarjih Muhammadiyah, kalau menggunakan wajjahtu itu nanti pakailah versi lengkap. Jadi yang mungkin selama ini mungkin kita hafal sampai misalnya wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin, itu baru sepertiga dari redaksi hadisnya. Baru sepertiga, Pak, setelah ditelusuri oleh tarjih. Tambahannya ini loh, Allahumma antal malik la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi, dan seterusnya itu. Sampai nanti terakhir itu astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini. Berarti kira-kira masih ada 2/3 lah yang mungkin perlu ditelusuri lebih lanjut. Itu mungkin jangan-jangan semuanya dibaca tuh. Gitu. Ini diantara yang kedua. Boleh. Jadi di Muhammadiyah itu justru tidak menganggap satu bacaan itu lebih valid dibandingkan dengan bacaan yang lain. Dia berdasarkan penelusuran tim tarjih, pilihan-pilihan ini sama-sama kuatnya. Boleh dipilih di antara salah satunya. Jadi tarjih itu sebetulnya, atau Muhammadiyah itu sebetulnya sifat terbuka yang pernah kita baca pada prinsip tarjih itu sangat luar biasa sekali. Pokoknya selagi hadis itu valid, bersumber dari Nabi, bisa diamalkan, ya kenapa tidak? Tapi kan ormas lain sudah pakai, Pak. Ya kenapa Nabi pakai kok ngapain pakai dengan ormas lain? Jadi kira-kira gitulah di Muhammadiyah itu. Kalau tarjihnya, nggak tahu kalau mau baliknya. Kalau saya, ini karena kebetulan temanya tentang tarjih, saya menyesuaikan tarjih. Nah, contoh yang lain itu kan 2, G. Yang ketiga, nanti ada lagi. Ini dalil-dalilnya ada tentang yang wajjahtu itu, valid dalilnya juga. Nah ini, atau membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Mungkin ini yang agak lebih pendek dibandingkan dengan 3 yang lain. Ini juga sifatnya pilihan, bukan kewajiban salah satu. Maksudnya bukan harus semuanya atau salah satunya lebih baik, tidak, tapi ini sifatnya pilihan. Makanya digunakan redaksi atau. Itu pun di kalimat di atas diawali dengan kata diantaranya. Diantaranya itu berarti ini kan masih sebagian. Ini kan diantaranya adalah, berarti diantaranya itu kan masih ada yang lain-lain. Masih ada yang lain-lain. Ini diberikan contoh 3 yang berdasarkan penelusuran itu memang ini luar biasa validnya, bersumber dari Nabi dan tidak bisa dipungkiri, sehingga boleh. Keluar dari ini boleh, karena tadi pun disebut diantaranya, berarti masih ada lagi yang lain. Kalau ditemukan ada dalil-dalil yang lain yang juga menyesuaikan itu, maka silahkan untuk diamalkan.
Dibaca semua atau tidak? Pilihan. Makanya pakai atau, nggak usah dibaca semua. Nah, jadi pilihan saja, pilih salah satu dari beragam-ragam yang ada. Dan ini Pak, Bu, itu juga ternyata banyak yang di Muhammadiyah juga kadang masih belum paham, dipikirnya Allah Mabait di Muhammadiyah itu. Jadi kalau yang pakai selain Allah Mabait itu dianggap bukan Muhammadiyah, padahal tidak begitu. Karena tadi wajah itu juga diakui. Setelah iftitah ada anjuran membaca ta'awuz atau isti'adah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Tapi cukup dibaca secara sir. Artinya cukup kita sendiri yang dengar bacaan yang kita kumandangkan itu tadi. Baik dalam sholat jahar maupun dalam sholat sir. Nanti kalau semuanya membacanya agak keras, sholatnya sholat berjamaah, ta'awuznya baca agak sedikit keras, kemudian basmalahnya agak keras, kemudian juga fatihahnya agak keras sehingga jamaah yang lain kedengeran sampai 2-3 soft ke depan. Itu bukan sir lagi itu namanya, Pak. Itu sudah mengganggu tetangga sebelah itu. Ngusir tetangga sebelah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sebelah itu kalau pas sholat asar itu yuk bingung gitu. Jadi dibaca sir saja. Kalau dalam redaksi hadisnya itu misalnya ada hadis yang mengatakan iqro'ha fi nafsik, dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Bacalah cukup untuk dirimu sendiri. Ya, kira-kira itu. Jadi tidak usah sampai tetangga 2-3 ini kedengaran, tidak usah. Jadi ketika apalagi berjamaah, kalau sendirian nggak apa-apa, agak dikeraskan sendirian. Sir itu kan insya Allah nggak ganggu yang lain. Tapi kalau kita berjamaah sedang bacaan-bacaan sirnya itu jangan kemudian terlalu dikeraskan sampai dengar tetangga-tetangga yang atau jemaah-jemaah sebelahnya itu. Ini kan kasihan imamnya, nanti imamnya sudah baca sampai amin, nyata makmumnya baru balik lagi imamnya. Itu kadang mengganggu. Saya itu beberapa kali, mungkin saya pribadi ya, tak tahu yang lain, kalau sedang membaca Al-Quran, ada orang yang membaca Al-Quran juga di samping, itu kadang-kadang bacaan saya terbawa bacaan yang sebelahnya, nah gitu. Tapi kalau orang dangdutan sebelah nggak terganggu, karena bacanya beda kan. Itu dangdutan dengan Quran kan beda. Tapi kalau Quran ini dengan Quran itu biasanya kadang terbawa-bawa. Apalagi kayak Pak Imam, mungkin hafalannya banyak itu. Jadi ada 30 juz, yang sini baca ini, yang dia baca ini, nanti kadang-kadang terikut bacaan yang sebelumnya. Mungkin ketika dia baca Fatihah sudah sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim, dengar yang sebelah Maliki Yaumiddin ikut. Kadang terikut-ikut yang sebelahnya. Maka lagi-lagi ini dibaca secara sir. Bacaan untuk a'udzubillah itu beragam. Ini ada redaksinya. Nih, boleh dibaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang lazim kita hafal. Tapi kalau pernah mendengar a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim, itu benar atau enggak? Itu juga benar adanya. Dalil-dalilnya ada di atas itu tadi. Kemudian ada lagi a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu juga boleh. Nah, silakan Bapak Ibu pilih, karena ini juga bacaannya secara sir, tidak usah semuanya, salah satunya saja. Dan dalam Muktamar Tarjih itu tahun 1930 itu dianjurkan membaca ta'awuz tidak hanya pada rokaat yang pertama, tapi di setiap rokaat sholat sebelum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Pak. Oke, sementara sampai situ dulu. Jadi Bapak nanti kita sholat sampai situ dulu. Nah, ini sementara informasi kita hari ini, sementara sampai ta'awuz dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Insya Allah ini kan sudah aman. Cuman tadi saya ingin melihat ada perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Kira-kira tarjih lebih memilih yang mana? Tentunya tetap mengedepankan toleransi antar sesama, apalagi yang memang masih ada dalil-dalil yang berkaitan. Jadi itu perbedaan menggunakan makna kata yang istilah, salah satunya diantaranya ada kata ya'tadil. Ya'tadil itu kayak itidal itu Pak. Tangan itu, itidal itu kan kemudian ada yang gini. Kalau itidal itu kan kita begini, jadi lurus gitu. Tetapi ini tidak semua mazhab. Di antaranya adalah mazhab yang misalnya Syiah, itu dia meluruskan saja, tidak kemudian bersedekah. Tapi jumhur atau mayoritas ulama-ulama fikih
posisinya dengan menguatkan dalil-dalil yang lain. Tadi dalil-dalil yang mungkin sudah kami sampaikan. Artinya ada isyarat-isyarat dari hadis yang lain. Memang Rasulullah itu bersedekap dengan meletakkan tadi tangannya di atas tangan kiri. Kemudian ada kata rushun ataupun tadi pergelangan dengan sa'id atau lengan. Dan itu letakkan di atas dada. Isyarat itu yang kemudian digunakan oleh tarjih. Begitu juga mazhab-mazhab yang lain sebetulnya klasik itu ya. Baik mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, mazhab yang besar-besar itu lebih menggunakan posisi yang bersedekap begini. Gimana, Pak? Oh, kalau setelah itidal, Pak. Yang pertanyaannya tadi. Oh, nggih. 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 Lurus gitu toh, tanpa bersedekap gitu nggih. Nah, itu mungkin ada nyimpen pedang di sini, Pak. Tinggal. Nggih, ada. Cuman kalau yang gini saya kurang paham, Pak, nggih. Kalau ini mungkin itu ada kaitannya mungkin dengan kondisi pada masa lampau mungkin, Pak, nggih. Dulu itu kan orang kan berperang kan pakai pedang. Jadi kalau tak ke sini kan lebih enak ngambil pedangnya. Kayaknya mungkin lebih gitu, Pak. Kalau kita melihat pada redaksi hadis tadi, itu kan kayaknya lebih tegas, lebih jelas. Itu kan ala sodri itu kan banyak sekali. Kata ala sodri. Cuman tadi, Pak, dalilnya itu terpisah-pisah. Ada yang tadi cuman sampai ini tadi tentang ini, ada yang begini, ada dalil yang terpisah. Nah, kalau orang menggunakan satu saja, itu tadi yang menyebabkan tadi pemahamannya berbeda. Jadi kan ada redaksi yang lain tadi di situ. Rasulullah meletakkan tangan kanannya ala yadihil yusra, di atas tangan kirinya. Tidak ada tambahan ala sodrihi, nggak ada kata-kata di atas dadanya. Ya berarti pokoknya letak saja tangan kanan di atas tangan kiri, begini kayak gini, asal jangan di situlah. Jadi sehingga bisa saja pemahaman itu berbeda karena penggunaan hadis yang terbatas pada satu riwayat. Nah, sehingga di Muhammadiyah namanya menggunakan, kalau dalam kaidah tarjih namanya istiqra' maknawi. Istiqra' maknawi itu gimana? Itu al-jam'u wa taufiq. Kalau istiqra' maknawi itu gini, istiqra' maknawi itu lebih pada mengumpulkan ragam-ragam dalil yang bicara tentang hal yang satu dulu. Jadi tidak kalau ketemu satu dalil, setelah ditelusuri, ketemu satu dalil ya sudah memang dalil itu. Tetapi dalam menyelesaikan satu perkara, dia tidak hanya membataskan diri pada satu dalil, dikumpulkan dulu, kira-kira gitu. Istiqra' maknawi dikumpulkan dulu ragam-ragam dalil yang ada, kemudian baru dilihat apakah antar dalil ini saling menguatkan, saling memberikan perincian, ataukah dia saling bertentangan. Kalau saling bertentangan, maka itu tadi perlu diharmoniskan. Kalau ternyata dia saling menguatkan, ya, meskipun redaksi berbeda, berarti dia betul-betul dikuatkan dengan dalil yang ada. Tapi kalau satunya umum, yang tadi menggunakan pokoknya tangan kanan di atas tangan kiri, tetapi banyak redaksi yang lain menjelaskan ada kriteria tertentu yang lebih spesifik, ala sodrihi, di atas dadanya, oh berarti tangan kanan di atas tangan kiri itu letaknya di dada. Jadi ketika ada am dan khos, ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus, maka yang khusus ini tadi lebih dikuatkan karena dia merupakan semacam ta'liq atau semacam memberikan syarat atau muqayyad. Ya, jadi mengikat pada dalil-dalil yang sifatnya umum. Jadi yang lebih terperinci itu yang kemudian digunakan. Nah, semacam tadi pada awal-awalnya Muhammadiyah itu lebih memilih tangan kanan di atas tangan kiri ini di atas dada. Setelah ditelusuri lagi, artinya kan ini istiqro'nya terus berjalan ya dalam penggalian dalil-dalilnya itu terus saja berjalan, sehingga ditemukanlah ada dalil lain yang lebih memerincikan lagi, ada namanya rusun, ada namanya sa'id, gitu. Nah, kemudian ini diharmoniskan lagi, oh ternyata ini lebih spesifik lagi, maka yang spesifik ini lebih dikuatkan dibandingkan dengan yang sifatnya umum. Nah, itu kira-kira mungkin dalam tarjih gambaran penggunaan dalilnya kira-kira begitu, Pak. Oh, oke. Kita lanjut sekarang, Pak. Oh, gitu. Ini spill biasa dulu, Pak. Spill. Jadi kalau oh gitu. Kalau yang dimaksud yang di posisi ketika iktidal itu ada dalil yang menyebutkan bahwasanya Nabi atau Muhammadiyah memilih gitu ya, dari dalil-dalil yang ada itu lebih memilih ketika sami Allahu liman hamidah
tangan ini tidak bersedekap tetapi diletakkan, diluruskan ke bawah. Itu yang dipilih oleh tarjih. Meskipun ada mazhab yang lain, ada yang menyebut misalnya mazhab Hanafi itu meletakkan tangannya bersedekap kembali karena kata penafsiran redaksi katanya yang berbeda. Tetapi Muhammadiyah setelah menelusuri dalilnya itu ternyata banyak. Dan ada yang kemudian menyebutkan isyaratnya itu justru memang meluruskan atau meletakkan tangannya lurus ke bawah. Nah itu yang kemudian lebih dikuatkan oleh Muhammadiyah. Nah sehingga posisi i'tidal itu tadi, tangan tidak perlu bersedekap tapi diluruskan ke bawah. Itu kira-kira yang dipilih oleh Muhammadiyah ketika posisi i'tidal. Oke. Sampun Bapak Ibu? Sampai subuh insya Allah siap ini. Ya Pak Usama yang siap, saya pulang dulu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika banyak yang kurang tepat dalam penyampaian. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.